Assalamualaikum friends, welcome back to Dunia Dian Channel. So, di video kali ini seperti yang kalian udah lihat di judulnya, aku bakal sharing ke kalian tentang perawatan pasca operasi sesar supaya bekas luka dari operasi sesar itu bisa cepat sembuh dan bisa cepat kering. Selain itu, aku juga bakal sharing apa-apa aja sih perawatan pasca operasi sesar yang aku lakukan ke diri aku sendiri untuk ngejaga badan dan juga ngejaga bekas luka dari si operasi sesar itu. Sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong kalian like serta subscribe dulu channel aku, dan jangan lupa juga untuk share serta komen di video ini. Nah, sebelumnya aku bakal bacain dulu perawatan pasca operasi sesar yang direkomendasikan oleh theasianparents.com. Jadi di sini aku akan bacain beberapa poin yang mereka rekomendasikan untuk kita menjaga bekas operasi sesar. Yang pertama itu adalah menjaga bekas luka agar tetap bersih. Yang kedua, menggunakan salep khusus untuk luka sesar. Yang ketiga, pastikan area bekas luka sesar mendapatkan sirkulasi udara. Yang keempat, jangan bergerak berlebihan. Yang kelima, gunakan lembaran silikon. Dan yang keenam, gunakan gel atau krim silikon. Nah, itu dia tadi ada 5 poin yang dianjurkan oleh theasianparents.com untuk kita lakukan kalau kita mau bekas operasi sesar kita itu cepat sembuhnya. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi aku bakal share beberapa poin yang di The Asian Parents tadi juga aku lakukan. Nah, yang pertama itu cara aku melawat bekas operasinya itu atau bekas luka yang ada setelah operasinya itu adalah pastikan kalau si bekas lukanya itu beneran kering. Jadi setiap kita habis mandi atau sebelum mandi, upayakan kalau membersihkannya tuh atau mengeringkannya itu bener-bener bersih dan bener-bener kering. Kita bisa menggunakan handuk atau bisa juga menggunakan kain kasa untuk benar-benar mastiin kalau si bekas jahitannya itu kering. Aku juga melakukan hal yang sama. Biasanya aku habis selesai mandi setiap pagi dan sore hari itu aku ngelapnya pakai kain kasa. Kain kasa doang ya, jadi bukan kain kasa yang dikasih betadine atau kain kasa dikasih alkohol, tapi cuman kain kasa tok. Selanjutnya aku juga menggunakan salep yang dikasih sama dokter. Jadi salep ini aku lupa mereknya, tapi itu dikasih sama dokter. Tujuannya untuk supaya bekas jahitan pasca operasi itu cepat kering. Jadi biasanya pengaplikasinya itu setelah selesai mandi dan dilakukan 2 kali sehari, di pagi dan sore hari. Aku saranin kalian buat pakai salep yang dikasih sama dokter aja. Jangan beli salep-salep yang gak jelas atau yang tidak direkomendasikan oleh rumah sakit atau tidak direkomendasikan oleh dokter. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi aku juga lumayan ngejaga makan setelah selesai operasi sesar. Biasanya aku itu makan ikan gabus yang dipercaya bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Nah, aku makan ikan gabus itu full 7 hari setelah pasca operasi itu. Dari hari pertama sampai hari ke-7 aku tuh nggak ada menu lain selain ikan gabus dan sayur-sayuran yang bening. Aku juga nggak makan cabai. Aku makan ikan gabus aja 3 kali sehari. Beneran buat sarapan, makan siang dan makan malam aku cuma makan ikan gabus aja. Sejauh pengalaman aku, ini berdasarkan yang aku alami sendiri, aku nggak perlu mengkonsumsi obat-obatan selain dari yang dikasih dokter, dan selain mengkonsumsi ikan gabus itu, alhamdulillah luka dari operasi aku cepat kering sih. Jadi kayak dalam waktu 1 minggu itu, alhamdulillahnya sudah kering dan tidak terjadi infeksi. Jadi dia nggak sampai ada yang bernanah atau nggak mengeluarkan cairan-cairan yang aneh gitu, nggak pernah. Jadi selama aku selesai operasi sesar, udah 2 kali aku operasi sesar dan aku melakukan hal yang sama, alhamdulillah bekas operasi aku aman-aman aja dan cepat keringnya. Nah, penting juga kita untuk mengkonsumsi vitamin yang dikasih dari rumah sakit. Biasanya kalau kita baru keluar dari rumah sakit itu pasti kita dibekali beberapa obat. Nah, salah satu obatnya itu adalah obat yang bisa ngebikin jahitan di bagian dalam tubuh kita itu cepat juga keringnya. Jadi pastikan kita itu ngehabisin semua obat yang dikasih setelah kita pulang dari rumah sakit pasca operasi sesar. Nah, untuk perawatan badan, aku juga melakukan beberapa hal pasca operasi sesar supaya badan kita itu nggak gimana ya, enak aja gitu rasanya. Perut juga bisa langsung balik lagi ke seperti awal, dan itu menurut aku, kalau menurut aku pribadi, bikin nyaman sih, bikin
rasanya setelah melahirkan itu kan badan kita pasti kayak nggak enak banget, rada-rada goyang-goyang gimana. Nah aku rutin menggunakan yang namanya korset atau bengkong atau gurita, namanya apa aja pokoknya yang ada di daerah kalian yang buat perut itu, aku menggunakan itu. Nah untungnya 2 kali aku operasi sesar dan dua-dua rumah sakit yang aku datangin gitu untuk operasi sesarnya, dua-duanya itu sama gitu, sejalan dengan yang aku inginkan. Jadi setelah aku selesai operasi, aku langsung dipasangin si korsetnya itu buat ngejaga biar badan kita kayak hangat dan enak gitu loh rasanya. Jadi aku nggak ada pernah menemukan rumah sakit ataupun dokter yang nggak menyaranin pakai korset atau pakai bengkung. Jadi setelah aku selesai melahirkan, aku beneran rutin pakai si korset itu 24 jam nonstop. Jadi cuma dibukanya itu pas mandi doang, selesai mandi langsung dipakai lagi. Bahkan tidur malam pun aku tetap pakai, karena aku beneran jujur orangnya takutan gitu loh, aku orangnya parno banget. Jadi dengan pakai korset itu menurut aku bekas lukanya itu terlindungi gitu loh, jadi nggak bakal tergesek-gesek sama baju, atau aku ngerasa lebih tegap aja kalau berkegiatan gitu, kayak nggak loyo atau nggak lemes gitu. Dan aku ngerasa itu aku butuh banget gitu. Selain itu aku juga rutin banget menggunakan lotion atau oil-oilan di bagian perut supaya bikin perut kita itu kayak hangat gitu, jadi kayak bawaannya enak aja. Juga bisa untuk mengurangi stretch mark yang ada, yang timbul pasca operasi atau pasca kita lahiran. Aku mau kasih beberapa hal yang kita tuh nggak boleh lakuin setelah operasi sesar. Yang pertama itu, kita jangan mengkonsumsi obat-obatan apapun jenisnya yang nggak sesuai atau nggak disaranin sama dokter. Kalau kalian mau mengkonsumsi suatu obat, ada baiknya kalian untuk tanyain dulu ke dokter spesialis kandungan kalian. Boleh nggak nih dok mengkonsumsi obat ini? Kalau misalnya dokternya bilang oh iya boleh, nggak apa-apa, ya udah lanjutin. Tapi kalau dokternya bilang jangan, cukup minum vitamin dari rumah sakit aja udah, kalian nggak usah beli-beli obat-obat apapun itu jenisnya, apapun itu namanya, apapun itu yang dibilang orang-orang kayak obat ini bisa nyembuhin luka dengan cepat dan lain-lain. Kalian gak usah deh konsumsi, bener-bener. Kalau aku secara pribadi jujur aku nggak ada ngekonsumsi obat-obatan yang di luar dari yang disarankan sama dokter. Kenapa? Karena pertama aku takut, itu obatnya kan kayak kita beli sendiri gitu loh, kayak kita nggak tahu itu beneran bisa nggak, dosisnya seberapa, karena tiap orang-orang pasti akan beda kan dosis obatnya. Jadi aku nggak berani sih beli obat-obatan yang nggak aku konsultasikan ke dokter atau nggak dikasih sama dokternya langsung. Nah, penting juga untuk kita nggak menggunakan gel-gel selain yang dikasih dari rumah sakit. Kalau menurut aku pribadi, apa yang dikasih dari rumah sakit itu sebenarnya udah cukup sih untuk nge-cover bekas luka kita. Jadi kita nggak perlu tambah-tambahin gel-gel atau krim-krim atau apapun itu yang nggak dikasih dari rumah sakit gitu loh. Nggak kalah penting adalah kita harus banget yang namanya jaga gerak. Kalau menurut aku setelah kita operasi sesar itu, karena perut kita habis dipotong, habis dibelek, dan habis dijahit lagi, pasti otot-otot di perut itu ada perubahan kan. Nah itu penting banget buat kita ngejaga gerak kita supaya otot-otot di perut itu nggak tiba-tiba kaget gitu loh. Kalau kalian pernah merasakan yang namanya operasi sesar, kalian pasti pernah ngerasain kayak setelah operasi itu mau ketawa aja kayaknya bekas lukanya nyeri gitu. Nah itulah kenapa kita penting banget untuk ngejaga gerak supaya nggak terlalu berlebihan, ngebuat otot-otot di perut itu kayak tegang mendadak atau kontraksi mendadak gitu. Jadi kita harus benar-benar jaga, mau duduk, mau jalan, mau bergerak itu benar-benar harus pelan-pelan. Nah dengan pemakaian si korset tadi, aku secara pribadi ngerasain sih efeknya. Jadi kayak meskipun kita baru 2 atau 3 hari pasca operasi, dengan pemakaian korset itu gerak kita jadi mau nggak mau juga jadi pasti akan teratur gitu loh, karena ada pakai korset kan di badan kita. Jadi kita pasti mau duduk juga harus kayak pelan-pelan banget, nah gitu-gitu tuh lumayan ngebantu proses recovery pasca operasi sesar. Nah aku sendiri alhamdulillahnya setelah 2 kali mengalami operasi sesar dan menjalankan beberapa tahapan yang pasca operasi itu, aku alhamdulillah nggak pernah sih mengalami yang namanya bekas operasinya itu bermasalah gitu. Jadi kayak aku nggak pernah balik lagi ke rumah sakit buat ngecek si bekas operasinya itu. Nah memang biasanya 1 minggu setelah kita selesai operasi itu kita pasti akan disuruh check up kan sama dokternya buat mastiin bener-bener nggak nih si bekasnya ini udah kering. Nah alhamdulillahnya setelah aku jaga banget sama makanan dan jaga apapun, itu nggak pernah ada masalah sama sekali sama bekas operasi aku.
Karena kalau menurut aku, kalau kita udah pernah infeksi sama si bekas luka operasi itu pasti bakal datengin trauma yang cukup bikin takut nggak sih. Makanya aku sebelum hal-hal yang nggak diinginkan itu terjadi, aku bener-bener rajin dan telaten banget buat ngejaga si bekas lukanya itu. Segitu dulu sharing-sharing aku mengenai gimana perawatan aku pasca melahirkan secara sesar. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak buat sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don't forget to keep talking, sharing, and inspiring. Bye bye.